Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Tertulis di dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 2, judul renungan kita hari ini adalah Akibat mengejar kesenangan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun,
Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ayat di atas terambil dari kitab Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kesenangan duniawi menyingkirkan Yesus dari kehidupan Anda. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, ada dua kata dalam Pengkhotbah 2 ayat 2 yang menggambarkan cara hidup orang yang mengejar kesenangan tanpa mengingat Allah. Kata pertama, tertawa, berarti kegembiraan yang dangkal, yang disebut kegilaan. Saya mengerti kebenaran tersebut pertama kali saat berusia 16 tahun. Waktu itu saya bekerja di pasar daging bersama beberapa pria pemabuk kelas berat. Mereka merusak kesehatan mereka sendiri dan menderita kesakitan secara sia-sia. Pada hari Senin mereka masuk kerja dalam kondisi tubuh yang sakit, menderita, dan tak dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi, bila Sabtu malam tiba, mereka kembali melakukan kegilaan yang sama. Beberapa tahun kemudian, saya baru mengerti kebenaran dari kata yang kedua, yakni kegirangan. Kata itu berarti kesenangan karena banyak berpikir. Seorang pria tua yang tekun telah berhasil membangun bisnisnya dan menjadi sangat kaya. Namun ia tidak bahagia dan merasa tidak dikasihi oleh para ahli warisnya. Karenanya ia takut mati. Hidup senang yang dinikmatinya karena banyak berpikir telah membuat dirinya merasa hampa, sinis, dan tertutup terhadap Injil. Setelah berupaya mengejar segala macam kesenangan, Salomo menyimpulkan bahwa semua itu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Menikmati kehidupan bukanlah suatu dosa, tetapi cara hidup yang hanya mengejar kesenangan hanya menghasilkan kehampaan. Apakah Anda telah melupakan Allah dalam hidup Anda? Percayalah kepada Kristus sebagai juru selamat Anda dan alamilah sukacita hidup yang terbesar. Mata orang berhikmat, Pengkhotbah 2 ayat 14 berkata, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Menurut pandangan penulis Pengkhotbah, hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Untuk memperkuat gagasannya, Pengkhotbah tampaknya mengutip sebuah kata-kata bijak yang mungkin berlaku pada zamannya, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Gagasan yang mengutamakan hikmat dibandingkan dengan kebodohan, hidup dan kematian, rasanya menjadi tema yang cukup populer dalam tradisi hikmat tradisional. Beberapa kali dikatakan dalam kitab Amsal bahwa kebijaksanaan memberikan umur panjang, sementara kebodohan memperpendek umur. Dalam Amsal 13 ayat 14 dengan jelas dikatakan bahwa ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Barang siapa menemukan hikmat mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan kepadanya. Teks-teks di atas menunjukkan bagaimana tradisi hikmat menjunjung tinggi kebijaksanaan. Akan tetapi sekarang, keyakinan itu dihadapkan pada suatu realitas lain,
Pengamatan pengkhotbah yang kedua ini diawali dengan rumus kontras kuat, tetapi aku juga mengetahui, dengan rumus seperti ini, pengkhotbah mau menunjukkan suatu kenyataan lain yang memaksa orang memikirkan kembali gagasan hikmat tradisional sebagaimana terungkap dalam ayat 13-14a. Kenyataan lain itu adalah kematian, yang merupakan nasib yang sama yang menimpa mereka semua. Memang benar bahwa di sini, pengkhotbah tidak menggunakan kata maut atau kematian, yang dipakai adalah kata migreh yang diterjemahkan dengan kata nasib. Kata ini sebenarnya mengandung makna apa yang terjadi pada diri seseorang, tetapi secara khusus menunjuk pada peristiwa yang tanpa bisa dihindari terjadi pada setiap manusia, yaitu kematian. Sebagaimana dicatat, di seluruh Alkitab kata ini muncul 10 kali. Nas hari ini dengan jelas menghadapkan keyakinan tradisional yang diterima orang banyak, yaitu bahwa hikmat atau orang berhikmat mengatasi atau lebih baik dari kebodohan atau orang bodoh, dengan sebuah kenyataan lain yang juga tak terelakkan, yaitu bahwa semua orang akan mati. Kematian adalah nasib terakhir yang mau tidak mau harus diterima oleh semua orang. Di hadapan kematian ini, baik orang berhikmat maupun orang bodoh ternyata sama saja. Berhadapan dengan fakta seperti ini, pengkhotbah menarik konsekuensi logis yang memang terasa aneh. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Sungguh hal itu sesuatu yang sia-sia. Kemudian ia melanjutkan bahwa baik bagi orang berhikmat maupun bagi orang bodoh tidak ada kenang-kenangan yang kekal. Sekali lagi ini seolah-olah adalah sebuah negasi atas kata-kata bijak terdahulu yang mengatakan, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Di dalam alam pikir yang tidak mengenal hidup sesudah mati, kekekalan seseorang diperhitungkan pada keturunan atau kenangan dari yang bersangkutan. Tetapi hal ini ditolak oleh pengkhotbah. Dengan kata lain, kematian adalah sungguh-sungguh sebuah terminal paling akhir bagi perjalanan hidup manusia. Sesudah kematian, tidak ada sesuatu pun yang bisa diharapkan, bahkan juga kenangan. Kali ini pengkhotbah mengatakan bahwa di hadapan sang migreh bahkan manusia tidak berbeda dengan binatang. Manusia tidak mempunyai kelebihan dari binatang. Ini pun sia-sia. Rumusan bahwa baik manusia maupun binatang berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu menggemakan ajaran yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 19. Keyakinan pengkhotbah bahwa semua orang akan menghadapi nasib yang sama diulang lagi di sini dengan rumusan yang lebih canggih. Kemudian disebutkan 6 pasang jenis manusia yang saling bertentangan. Dari sini tampak bahwa pertimbangan moral etik pun tidak berfungsi apa-apa. Orang benar dan orang fasik, orang baik maupun jahat, semuanya mendapatkan nasib yang sama. Menurut pengkhotbah situasi ini, bahwa orang baik dan orang jahat mengalami nasib yang sama adalah celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Letak kejahatannya bukan pada tindakan manusia, melainkan pada situasi yang sama yang akan menimpa seluruh umat manusia apapun yang dilakukannya. Karena itu, tetaplah berhikmat walau pada akhirnya kita semua akan mati. Kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Tema yang akan kita renungkan adalah kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Hidup yang tidak selaras dengan imannya akan membawa kesia-siaan. Kitab Pengkhotbah memberikan kritikan kepada orang yang hidupnya tidak selaras dengan imannya.
Pengkhotbah mengecam orang yang salah menentukan prioritas hidup. Ia dengan lantang melawan praktik manusia zamannya yang menomorduakan Allah. Lebih sadis lagi, kalau orang mulai mengklaim dirinya sama seperti Allah, atau menggantikan Allah dengan Allah-Allah lain. Allah baru orang zaman ini adalah handphonenya, tabletnya, komputernya atau kegemaran lainnya. Orang bisa menghabiskan waktunya belasan jam sehari dengan HP, tablet dan komputer, tetapi lupa untuk meluang waktu biar beberapa menit berbicara dengan Tuhan. Memang segala sesuatu akan sia-sia kalau kita tidak memiliki pegangan hidup. Benar, segala sesuatu adalah sia-sia kalau manusia salah menentukan prioritas dalam hidup. Betul, segala sesuatu sia-sia kalau manusia salah menentukan arah hidupnya. Kalau manusia mengarahkan hidupnya pada hal-hal duniawi saja, maka akan berujung pada kesia-siaan. Kalau manusia salah membuat skala prioritas dalam hidup, maka akan bermuara pada kebinasaan. Kita harus menata kembali hidup kita dengan membuat keseimbangan antara yang duniawi dan rohani, antara yang sesaat saja dan untuk yang jangka panjang sifatnya. Yang membuat hidup kita berarti atau sia-sia adalah kita sendiri. Kalau mau hidup ini berarti, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Kita harus memihak pada budaya kehidupan. Budaya kehidupan adalah membiasakan segala sesuatu yang baik, kerja keras, komitmen dan fokus pada hal-hal yang positif, mengapresiasi hal-hal baik yang orang lain lakukan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Di atas semuanya itu, jangan pernah melupakan Tuhan, memohon berkat dan penyertaan-Nya. Beralasan sekali kalau kitab Pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu sia-sia belaka. Apakah faedah yang diperoleh orang dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari? Kalau semuanya itu tidak diarahkan kepada sukacita dan kedamaian dalam hidup, yang sia-sia adalah yang tidak didasarkan pada ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian, yang tidak terarah kepada kepentingan bersama dan kepada keluhuran dan kemuliaan Allah. Jika kita teliti pericope khotbah minggu ini, maka kita akan melihat hidup kesia-siaan yang dituliskan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini, yakni mendirikan rumah-rumah dan menanami dan mengusahakan kebun-kebun dengan rupa pohon-pohon, menggali kolam-kolam untuk mengairi pohon-pohon, membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, mengumpulkan perak dan emas, mengumpulkan harta benda raja-raja, mencari biduan-biduan dan biduanita-biduanita, serta gundik. Tidak merintangi mata dari apapun yang dikehendakinya. Hal-hal yang diraih di atas menjadi sia-sia absen dalam hidup seseorang. Ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Agar kita tidak masuk dalam kategori yang sia-sia di bawah kolong langit ini, maka mari kita hidup sesuai dengan ketulusan, kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, sesuai dengan kekayaan batiniah yang terarah kepada kepentingan bersama dan demi keluhuran dan kemuliaan Allah. Kita telah dibangkitkan Kristus dari keterpurukan dosa, berkat kematian dan kebangkitannya. Karena itu pikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Hal-hal inilah yang membuat hidup kita bermakna.
Dengannya, kita menolak kesia-siaan yang dikritikan oleh kitab pengkhotbah kepada para pendengarnya. Kesia-siaan yang dibahasakan oleh kitab pengkhotbah diperjelas oleh Paulus. Dalam suratnya kepada orang di Kolose, ia memberi penegasan serta contoh-contoh yang jelas. Menurutnya yang sia-sia itu adalah hidup yang terarah pada hal-hal duniawi, mendewakan kenikmatan dunia, percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan dan penyembahan berhala, dusta, pengotak-gotakan orang-orang Yunani, Yahudi, orang budak, merdeka, singkatnya semua yang buruk dan jahat. Itulah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sia-sia. Kenakan hidup Kristus supaya kita selamat. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah seorang dapat melawan kenikmatan kesia-siaan? Ada beberapa strategi yang boleh kita lakukan, yakni: pertama, lakukanlah segala perbuatan baik dengan ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Apabila seorang melakukan suatu perbuatan baik karena hasrat untuk dipuji, maka perbuatan tersebut kehilangan nilainya di mata Tuhan. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kuncinya adalah melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih yang tersembunyi, yang dilihat hanya oleh Allah saja. Ini membangun keakraban dengan Allah dan menanamkan dalam diri kita suatu keacuhan yang sehat terhadap pujian dunia. Kedua, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan. Strategi lain dalam melawan kesia-siaan adalah menanamkan kasih kepada Tuhan dalam diri orang-orang lain, yakni menawarkan perbuatan-perbuatan baik kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Belajar untuk melihat Tuhan dalam diri sesama dan mengasihinya dalam diri sesama. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam diri sesama ini telah menggerakkan tak sedikit para kudus pada cinta kasih yang universal dan gagah berani. Dengan cinta kasih universal, kita bermaksud menunjukkan cinta kasih dan kebaikan pada semua orang, tanpa peduli kepribadian ataupun perangai mereka. Ini bukan tugas yang mudah berlaku baik pada seseorang yang menyenangkan, adalah jauh lebih sulit berlaku baik pada seseorang yang mudah naik pitam atau tak tahu adat atau tak tahu berterima kasih. Itulah sebabnya mengapa menjangkau seorang yang sulit sangat membantu dalam memurnikan niat-niat kita. Sebab pada tahap itu, kita bermurah hati demi cinta kepada Kristus, bukan demi cinta kepada pujian. Renungkan, berefleksi dari pembahasan khotbah di atas. Apakah yang hendak kita renungkan dan tindak lanjuti dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, jika kita hendak melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan ketulusan dan kerendahan hati, kemurnian dan kepolosan iman, keterbukaan dan saling pengertian. Kedua, jika kita hendak melakukan segala sesuatu, lakukanlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari popularitas kita semata. Ketiga, marilah kita menyadari bahwa membuat orang bahagia dalam arti yang sesungguhnya dalam hidup, yaitu kalau ia memiliki keseimbangan antara yang batiniah dan jasmaniah.
Orang yang tidak timpang hidup rohani dan hidup jasmaninya, mereka itulah yang memiliki kedamaian dan sukacita yang sejati dalam hidup. Orang yang kaya batinnya pasti selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai. Orang yang kaya secara materi belum tentu mengalami kegembiraan dan kedamaian karena selalu dikejar oleh bayang-bayang kekayaannya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu, lawanlah hidup kenikmatan dunia yang sia-sia dengan tindakan yang berkenan bagi Tuhan. Apakah yang dikatakan Alkitab tentang bagaimana hendak mencari tujuan hidup? Jawaban Alkitab sangat jelas tentang apa yang harus menjadi tujuan kehidupan. Orang-orang dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah mencari dan menemukan tujuan hidup mereka. Salomo, manusia terpintar yang pernah hidup dalam dunia ini, menyadari kesia-siaan hidup apabila hanya dijalani untuk dunia ini. Dia memberikan kata-kata yang berikut dalam kitab Pengkhotbah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Salomo berkata tujuan kehidupan ini adalah untuk menghormati Tuhan dengan pemikiran dan kehidupan kita, dan dengan berbuat demikian kita memegang perintah-perintahnya, karena suatu masa nanti kita akan berdiri berhadapan dengannya dalam penghakiman. Sebahagian daripada kehidupan kita adalah untuk takut kepada Tuhan dan mentaatinya. Satu bahagian yang lain dalam kehidupan kita adalah untuk melihat kehidupan di atas bumi ini dalam sudut pandangan yang tepat. Berbeza dengan mereka yang berfokus kepada kehidupan sekarang, Raja Daud mencari untuk mendapatkan kepuasannya di dalam masa yang akan datang. Daud berkata, "Tetapi aku, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu." Bagi Daud, kepuasan penuh akan tiba pada hari di mana dia bangun daripada tidurnya. Dalam kehidupan yang akan datang, memandang pada wajah Tuhan, bersekutu dengan Dia, dan menjadi sama dengan Dia. Dalam Mazmur 73, Asaf bercakap tentang keadaannya yang tergoda untuk merasa iri terhadap orang-orang berdosa yang kelihatan seperti tidak mempunyai sebarang masalah dan telah mendapatkan keuntungan dengan jalan memijak dan mengambil kesempatan ke atas orang lain. Kemudian Asaf mempertimbang keadaan mereka pada akhirnya. Dalam perbandingan dengan apa yang dicari oleh orang-orang berdosa dengan dirinya, dia berkata dalam ayat 25, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Kepada Asaf, perhubungan dengan Tuhan jauh lebih penting daripada semua yang ada dalam hidup. Tanpa perhubungan itu, kehidupan tidak mempunyai tujuan sebenar. Rasul Paulus bercakap tentang pencapaian keagamaannya sebelum dia bertembung dengan Kristus yang telah bangkit. Dia membuat kesimpulan bahwa semua yang telah dicapainya sebelum itu seumpama sampah bila dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 9-10, Paulus berkata tiada yang lebih diinginkannya selain mengenalinya dan menjadi serupa dengan Dia, untuk mendapatkan kebenarannya dan untuk hidup beriman di dalam Dia, walaupun itu bererti penderitaan dan kematian. Tujuan Paulus adalah mengenal Kristus, mendapatkan kebenaran oleh iman di dalam Dia,
hidup dalam persekutuan dengan Dia walaupun itu membawa penderitaan. Akhirnya, dia memandang kepada masa di mana dia menjadi sebahagian daripada orang-orang yang bangkit daripada kematian. Tujuan hidup pada asalnya manusia diciptakan Tuhan adalah satu, memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Dia. Dua, mempunyai perhubungan yang baik dengan orang lain. Tiga, bekerja. Dan empat, menguasai bumi. Tetapi manusia telah jatuh ke dalam dosa. Perhubungan dengan Tuhan terputus. Perhubungan dengan orang lain terjejas. Pekerjaan menjadi sesuatu yang mengecewakan dan manusia bergelut bagi mengekalkan mana-mana kesamaan dengan penguasaan ke atas bumi. Tujuan hidup hanya dapat ditemukan dengan memulihkan persekutuan dengan Tuhan melalui iman dalam Yesus Kristus. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Kita memuliakan Tuhan dengan takut akan Dia dan mentaatinya. Kita melakukan ini dengan menetapkan pandangan kita kepada rumah masa depan kita di surga dan mengenalnya dengan penuh keintiman. Kita menikmati Tuhan dengan mentaati tujuannya dalam kehidupan kita. Ini membolehkan kita mengalami sukacita yang benar dan berkekalan, yaitu kehidupan berkelimpahan yang diinginkannya bagi kita. Apa yang Alkitab katakan tentang kemakmuran? Kemakmuran adalah tema populer yang telah tertanam dalam pesan Kristiani. Karena kedengarannya sangat membesarkan hati, dan ada ayat-ayat Alkitab yang tampaknya mendukung kemakmuran, banyak guru populer yang menggantikan pengajaran kemakmuran dengan doktrin yang masuk akal tentang pertobatan, salib, dan realitas neraka. Hasrat kita untuk menjadi sejahtera begitu kuat sehingga kita tertarik pada ajaran ini bagaikan ngengat yang terbang ke nyala api. Janji kemakmuran, dipadukan dengan spiritualitas, menawarkan harapan, bantuan finansial, dan hubungan dengan Tuhan sekaligus. Para pengkhotbah kemakmuran juga memberitahu kita apa yang ingin kita percayai. Dasar pemikiran dari khotbah kemakmuran atau pengajaran firman iman adalah, karena Tuhan itu baik, Dia menghendaki anak-anaknya sejahtera dalam hal kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Dan karena Dia kaya, Dia mampu mewujudkannya. Sulit untuk memisahkan fakta Alkitabiah dari fiksi buatan manusia. Apa sebenarnya yang diajarkan Alkitab tentang kemakmuran? Kita harus mulai dengan pengakuan bahwa seluruh ciptaan adalah milik Tuhan. Dialah yang memiliki segala sesuatu, dan apa yang Dia lakukan terhadap segala sesuatu itu adalah keputusannya. Kita juga tahu bahwa Dia baik dan ingin memberi kita hal-hal yang baik. Anugerah terbesar yang telah Allah berikan, Putranya sendiri, Yesus. Ketika kita telah menerima anugerah itu dan menerima kehormatan tinggi untuk diangkat menjadi keluarga Allah, Sang Pencipta menjadi Bapa kita. Dia mengasihi kita seperti anak-anaknya yang terkasih. Sebagaimana seorang ayah di dunia ingin anak-anaknya sejahtera dalam banyak hal, demikian pula Allah, sama seperti ayah di dunia yang senang memberi anak-anaknya pemberian yang baik, demikian pula Bapa Surgawi kita yang senang memberi kita pemberian yang baik. Sebagai anak-anaknya, kita dapat mengharapkan Dia untuk menjaga kita. Memang benar Tuhan ingin anak-anaknya sejahtera, tapi dalam hal apa? Pemahaman populer mengenai kemakmuran melampaui apa yang diajarkan Alkitab. Para pengajar kemakmuran berfokus terutama pada saat ini dan saat ini.
mencari kekayaan sebagai bukti berkat Tuhan. Mereka menyertakan beberapa ayat Alkitab di luar konteks ke dalam hype mereka dan menyebutnya sebagai pengajaran Alkitabiah. Namun, keinginan Tuhan agar kita sejahtera mungkin tidak mencakup kekayaan materi sama sekali. 1 Timotius 6 ayat 9 memperingatkan, orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan perangkap, dan ke dalam banyak keinginan yang bodoh dan merugikan, yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ada berbagai jenis kemakmuran, yang mana kemakmuran materi atau finansial hanyalah salah satunya. Jenis kemakmuran lainnya mungkin jauh lebih penting di mata Tuhan. Seringkali, Tuhan tidak dapat mempercayakan kemakmuran materi kepada kita karena kita menjadikannya berhala. Yesus berkata, "Betapa sulitnya bagi orang kaya untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Kekayaan dengan cepat menguasai kita dan menjanjikan keamanan yang tidak dapat diberikannya. Kesejahteraan dapat menjadi pengganti tujuan sebenarnya dalam mengejar Tuhan dan kebenarannya. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan mungkin menahan apa yang kita dambakan, dan malah memilih memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Dia memikirkan manfaat kekal bagi kita, bukan kenyamanan jangka pendek kita. Pengajaran kemakmuran juga salah karena mencakup gagasan bahwa salib Kristus menyembuhkan semua penyakit fisik dan mental kita. Jika penebusan Yesus memberikan kesembuhan dan kemakmuran fisik pada saat ini, maka kita seharusnya berharap untuk berumur panjang, hidup sejahtera dan bebas dari segala penyakit, kelemahan, dan penyakit. Namun bukan kemakmuran duniawi dan fisik yang disediakan oleh penebusan Kristus. Itu adalah kemakmuran surgawi dan rohani. Beberapa hamba Allah yang paling setia menderita penyakit fisik yang tidak disembuhkan secara ajaib. Dan banyak orang percaya sepanjang sejarah dipenjarakan, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Mereka berjalan dengan mengenakan kulit domba dan kulit kambing, melarat, dianiaya dan dianiaya. Mereka mengembara di padang gurun dan gunung-gunung, tinggal di gua-gua dan lubang-lubang di tanah. Gereja mula-mula tidak tahu apa-apa tentang ajaran kemakmuran yang populer saat ini. Mereka mungkin tidak makmur dalam kekayaan dan tanah, namun mereka makmur dalam kemurahan hati, dalam kasih, dan dalam persekutuan dengan Kristus dan satu sama lain. Cita-cita Tuhan bagi dunia ini adalah kesempurnaan. Dia menciptakannya dengan sempurna, menginginkan agar kita menikmati kehidupan yang sempurna dan persekutuan yang sempurna dengannya, dan menginginkan agar kemakmuran menjadi cara hidup. Namun dosa merusak rencana yang sempurna itu, dan sekarang kemakmuran, kesehatan, dan kehidupan yang bebas dari masalah adalah hal yang mustahil bagi banyak orang dan hanya akan berlalu begitu saja. Allah memang menawarkan kesejahteraan yang tak dapat dijelaskan. Namun hal itu mungkin tidak akan terjadi selama kita tinggal di bumi dalam waktu singkat. Bagi banyak orang, realisasi penuh dari pemulihan Tuhan hanya akan dialami ketika kita meninggalkan dunia ini dan memasuki hadirat-Nya dalam kekekalan. Ibrani 11 mencantumkan lusinan hamba Tuhan yang setia yang diharapkan dapat hidup sejahtera karena kesetiaan mereka. Namun ayat 39 dan 40 mengatakan ini, dan mereka semua, yang mendapat persetujuan melalui iman mereka, tidak menerima apa yang dijanjikan,
Sebab Allah telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang lebih baik, supaya di luar kita mereka tidak dapat disempurnakan. Setiap anak Tuhan, yang dibeli dengan darah Yesus Kristus, akan mengalami kemakmuran melebihi imajinasi terliar kita untuk selama-lamanya. Sampai saat itu tiba, kita berjalan dengan iman. Roma 8 ayat 17-18 menjanjikan hal ini. Jadi jika kita masih anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan turut serta dalam penderitaan Kristus, jika kita turut mengambil bagian dalam penderitaannya, supaya kita juga dapat mengambil bagian dalam kemuliaannya. Saya menganggap penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan terungkap dalam diri kita. Menjadi ahli waris bersama Kristus berarti selamanya kita akan menikmati segala milik Tuhan. Tidak ada kemakmuran duniawi yang dapat menandingi hal itu. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan 8 orang. Pengkhotbah 11 ayat 2 berkata, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Kalimat berikan bagian kepada 7 bahkan 8 orang, berarti berikan semaksimal mungkin semampu yang bisa engkau berikan. Firman Tuhan mengingatkan satu kali kelak mungkin kita berada pada posisi yang membutuhkan karena malapetaka menimpa kita. Pada waktu itulah kita bisa bersyukur dan menyadari orang yang pernah kita bantu belasan atau puluhan tahun yang lalu masih ingat dan ambil kesempatan menjadi berkat membalaskan kebaikan yang pernah kita lakukan baginya. Tidak selamanya kita berada di dalam keadaan jaya dan berkecukupan. Namun saat Tuhan memberikan semua kelimpahan di dalam hidup kita, senantiasa buka mata kita lebar-lebar dan lapangkan hati kita seluas-luasnya untuk berbagi kepada orang-orang yang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan. Itulah panggilan Tuhan kepada setiap kita pada saat-saat seperti itu. Ada saat-saat di dalam hidup kita bisa kehilangan segala sesuatu yang kita miliki dan giliran kita berada dalam posisi yang membutuhkan. Di saat itulah kita bersyukur dan bersuka cita karena roti yang hanyut di bawah air itu tidak terbuang sia-sia. Karena ada orang-orang yang pernah mendapat pertolongan kita sekarang ambil giliran mengulurkan tangannya memberikan bantuan. Namun sebaliknya, jangan pernah punya sikap dan motif menolong orang susah dengan membantunya roti lalu menunggu kapan dia membalas kembali. Hidup kita akan stres dan pahit kalau punya motif seperti itu setiap kali berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Maka kita harus senantiasa mengingat makna dari ayat ini, yaitu kita tidak pernah tahu setelah waktu yang panjang berlalu kebaikan kita menghasilkan efek yang begitu indah bagi hidup orang itu. Itulah yang menjadi sukacita kita. Teks ini tidak membatasi kita berapa banyak kita harus menolong. Ini adalah idiom Ibrani, yaitu, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, adalah cara untuk mengungkapkan, berikanlah sebanyak yang engkau bisa, murah hatilah, jangan berhenti dengan beberapa kebutuhan di sekitar kita. Jangan katakan, saya sudah memberi di kantor, ketika seorang meminta pertolongan di rumah kita. Kita tidak bisa tahu kejahatan apa yang bisa dihindari dengan pemberian kita. Itulah implikasi dari ayat ini. Pemberian adalah cara memenuhi kebutuhan, tapi seringkali kebutuhan tidak sepenuhnya diungkapkan. Seringkali kita harus sensitif akan kebutuhan seseorang,
dan kenyataan bahwa dalam kesombongan mereka menyimpan kebutuhan. Tapi jika kita murah hati dalam memberi, kita sering memenuhi kebutuhan yang kita tidak tahu sama sekali. Jika kita menyebarkannya dengan bijaksana, kita bisa terus-menerus memenuhi kebutuhan yang tersebar dengan cara itu. Intinya, Nas hari ini mengajak kita untuk mampu memberi yang terbaik dari kita kepada orang lain untuk menolong orang lain dan diri kita juga. Karena itu, bukalah hati kita melihat kebutuhan orang lain, dan tolonglah mereka dari kemampuan yang kita miliki. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami.
Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.